Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih sehat walafiat ya. Tidak ada kekurangan dari diri kita. Suatu apapun itu karena izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha kasih sayang kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam hingga kita pada saat ini masih memeluk agama Islam, masih berislam kepada Allah dengan menjaga syariatnya dan selalu mengikuti apa yang menjadi tindak tanduk Rasulullah SAW yang terkenal dengan khuluqul Quran gitu ya. Oke, tiba saatnya kita membahas tentang basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin membahas tentang al-isti'adah ya, mohon maaf ini gelap ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang al-isti'adah ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bisa besarkan supaya lebih jelas gitu ya, mohon maaf nih. Nah, seperti ini. Kalau secara teks ya, secara tekstual, secara lafaz sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim itu asal katanya bukan bismi langsung ini ya. Ini lagi-lagi kita akan membahas bismi ini adalah awalnya adalah, mohon maaf ini saya coret di sini ya. Itu adalah asal kata biismi. Biismi ya. Kalau dipotong bi dengan ismi seperti ini. Ya. Ya sebetulnya biismin ya, biismin. Karena setelah ismi ini ada Allah ya, ada tulisan Allah, maka dia menjadi ismi gitu loh. Karena ada semacam ismi dengan Allah kan gitu, ismullah. Jadi sama dengan apa itu yang bisa dikatakan apa dalam bahasa Arab ya, saya kok lupa ya. Ini teman-teman ingat ini ya. Ya, itu adalah mudhof ilaih kan gitu ya. Kalau yang bi ya kan, mohon maaf nih, kalau bi dengan ismin tadi ya, bi dengan ismin itu kan apa ini, jar ya, harfu jar yang ini majrur kan gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kan dari biismin menjadi biismi. Nah ini secara nahwunya dulu ya, karena ada Allah di sini. Jadi ini ismi ini di samping dia majrur dengan ba, maka sesungguhnya ismi ini adalah merupakan mudhaf yang ditambahkan. Kan itu ya. Apa kebalik ya teman-teman ya? Mudah-mudahan kebalik ya. Mana yang mudhaf, mana mudhaf ilaih ini ya. Nah, jadi mudhaf ini jelas mudhaf ya kan, yang ditambah kan mudhaf ya. Nah, Allah ini adalah mudhaf ilaih, kata mudhaf. Nah, jadi Allah itu adalah merupakan kata yang ditambahkan kepadanya, kepada mudhaf kan gitu ya. Seperti itu. Itu secara nahwunya seperti itu teman-teman ya. Sedangkan Ar-Rahman merupakan sifat atau salah satu asma Allah. Dan Asmaul Husna itu lagi-lagi dia ini bukan mudhaf ilaih lagi nih, sifat mausuf ya. Allah mausuf, yang ini sifat. Ar-Rahman itu sendiri adalah di situ ada sibghul mubalaghah. Rahima yarhamu rahmatun kan gitu ya kan. Rahima yarhamu rahmatun kan gitu. Wa marhaman kan gitu. Rahman ini adalah sibghul mubalaghah, sesuatu yang dilebihkan. Rahman berarti maha pengasih. Nah, begitu pula dengan model sibghul mubalaghah yang kedua. Yang ini yang ke atas, yang ini yang ke bawah. Rahman ke atas, Rahim ke bawah. Gitu ya. Modelnya sibghul mubalaghah ini. Ala wazni fa'il, yang ini adalah ala wazni
fa'alan. Dia. Oke, itu secara nahwu dan sorofnya. Sekarang secara artinya, ya, arti ya sekarang ya. Oke, bi adalah dengan ini namanya adalah mempunyai arti bi itu dengan ya salah satu ismu apa harfu jar ya. Kita semua udah tahu lah ya, apalagi yang udah dari pesantren ya. Insyaallah bi itu adalah harfu jar, sudah nggak ada yang protes insyaallah ya. Sekarang ismi kita bahas. Ismi atau ismun sebelum dia kena huruf B kan ismun ya, ismun. Itu banyak orang mengatakannya adalah nama kan gitu ya. Nama. Barusan saya lihat di beberapa jurnal, satu lah. Kalau yang lain mungkin barusan baca judulnya ya. Beberapa referensi di jurnal itu ada orang yang bahas bahasanya itu ismu itu sendiri belum sampai tuntas. Wallahu alam, ini mungkin karena kedalaman ilmu pengetahuan yang diberi oleh Allah, mungkin seperti itu ya. Dan ini sampai Timur Tengah ya, sampai Timur Tengah belum menemukan apa arti dari isim ini. Ada orang mengatakan ini adalah kata benda kan gitu ya. Langit, lautan, gunung, pesisir, tambak, rumah, ya bukan kata benda kan begitu. Itu pertama. Ada yang mengartikan ini adalah benda yang hawas, maksus itu adalah benda yang bisa diindra saja kan gitu ya. Belum masuk kepada benda yang tidak diindra. Mestinya listrik masuk sini, listrik. Nah, ini listrik masuk sini nih, kata benda kan ini kan. Ada benda cair, ada benda gas, ada benda apa ya? Padat kan gitu ya. Seperti itu. Yang pasti isim ini adalah kata benda, teman-teman. Nah, jadi sebatas itu aja gitu loh. Bahkan ada yang menafsirkan bahasanya isim itu adalah nama Allah, sudah selesai, nama Allah sudah. Kalau asma ya nama Allah, Asmaul Husna itu selesai sudah. Nah, wallahu alam ini ya usab ya. Alhamdulillah suatu saat saya membaca Al-Quran, teman-teman, Allah memberikan, masya Allah, luar biasa ilmu Allah. Yang mana ismi ini adalah atau ismun itu ternyata adalah merupakan tidak sekedar nama benda mati, benda hidup ya, benda yang berupa gas, uap, bahkan benda yang tidak bisa teridentifikasi. Angin, kita tahu ada angin karena ada daun yang terhempas olehnya, iya kan, seperti itu. Listrik, kita tahu adanya listrik itu karena apa? Karena kita pernah kesetrum kan gitu. Lampu bisa nyala. Kita bisa melihat simbol dari listrik seperti ini. Makanya PLN itu ada simbolnya seperti ini. Karena dia melihat ada bunga api pada busi kendaraan. Ya kan? Pada apa lagi teman-teman? Pada konsleting yang terjadi di aki. Manakala min ketemu dengan plus. Dengan menghubung sebuah kabel. Seperti itu. Pada suatu saat saya membaca wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka terbesarlah dalam benak dan hati saya bahwasanya ismun itu termasuk kata benda yang selama ini mungkin belum ditemukan orang ya. Seperti itu. Karena saya lihat beberapa konteks YouTube itu belum ada yang membahas ismun ini sampai sejauh yang saya pikirkan, sejauh apa yang diajarkan oleh Allah kepada hambanya. Baru itu saya menemukan bahwa ismun itu adalah sebuah pemahaman. Begitu. Jadi sebuah faham teman-teman. Jadi ismu itu faham. Ismun itu. Langsung saya kaitkan dengan adanya nasionalisme. Nasionalisme, ya kan? Patriotisme. Nasionalisme yang berhubungan dengan pembelaan pada paham kenegaraan, negara tertentu ya, bisa negara manapun lah. Patriotisme, patriot itu adalah membela, paham yang berhubungan dengan membela, terutama pada tanah air atau negara. Sosialisme, sebuah paham juga kan ini ya, paham sosialis, iya kan. Materialisme,
Ini adalah sebuah paham yang menganut pada hubbud dunya, hubbu ra'sumaliyah. Begitu. Yaitu sebuah pemahaman kemateriannya itu sangat-sangat kental sekali. Maka disebut materialisme. Gitu ya. Pahamnya itu. Orang yang terkena paham materialisme adalah materialistis. Karena apa? Dia lebih tertarik membahas hal-hal yang berbau materi, kan begitu. Ya kan begitu, ya kan? Maka isme itu sendiri adalah ismun itu adalah sendiri dalam bahasa konteks bahasa Indonesia adalah sama dengan isme, adalah faham. Ya, masya Allah, betul luar biasanya ya. Pemahaman Allah, masya Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya semenjak itu saya mempunyai pemahaman begitu luar biasa Allah memahamkan hambanya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang paling akhir itu ya, setelah ayat tentang hutang piutang itu ya. Wa idza tadayyantum bidain faktuhu, kan itu ya. Ila akhir ayat. Sebelum berakhir itu ada kata-kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Saya semakin yakin itu bagaimana Allah mengajari seorang hamba manakala bertakwa betul dan deeply reading in the Quran recitation, kan begitu ya. Jadi teman-teman, biismillah atau bismillah ya, kalau orang Arab ini lagi-lagi gini ada tashil ya, dari biismi menjadi menjadi bismi, ya kan. Nah, biismi menjadi bismi ya. Karena orang Arab kan kesulitan ya membaca bismillahirrahmanirrahim, makanya disingkat atau di sana ada unsur tashil yang memudahkan pembacaan menjadi bismillahirrahmanirrahim gitu. Berarti isma ya tadi ya. Jadi kalau biismi itu dengan pemahaman ya, dengan pemahaman, kan begitu akhirnya artinya kan. Kalau dengan nama Allah kita mungkin lagi masih dangkal ya menerjemahkannya itu dengan nama Allah, kan begitu, masih dangkal banget teman-teman ya. Tapi ketika kita memahami Bismillahirrahmanirrahim dengan pemahamannya siapa? Pemahamannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus lebih deeply reading in the Quranic recitation. Begitu. Tidak sekedar baca, tapi kita tidak paham apa daripada deeply comprehensive, deeply comprehensive in the knowing about the meaning for every verse in the Al-Quran. Begitu. Kalau sudah Bismillah dengan pemahaman Allah, kalau ada orang yang mengartikan juga atas nama Allah gitu ya. Orang kalau sudah membaca Bismillah berarti dia sudah atas nama Allah. Berarti hidupnya dia itu harus mengatasnamakan dirinya ya. Hidupnya dirinya itu sebagaimana izin Allah. Izin Allah berarti memakai syariat Allah, aturannya Allah, begitu. Jadi begitu. Ketika orang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, berarti dia telah memakai atas nama Allah keluar rumah itu. Dengan izin Allah, berarti dia keluarnya dari rumah harus sesuai dengan apa yang dipahami dari kemauan Allah. Maunya apa? Ya berbuat yang baik-baik aja keluar rumah. Gitu, ya kan? Nah, dia memakai syariat Allah begitu sampai dia kembali kepada rumah lagi, masuk rumah lagi. Ini Allah sudah kita bahas yang kemarin ya. Bahwasanya Allah itu adalah satu kata yang paling kaya di dunia, yang mempunyai makna 99 Asmaul Husna. Kemarin sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita akan membahas Rahman di beberapa tafsir yang saya baca ya. Nanti kalau nggak percaya bisa googling atau download di Play Store ya. Ini ya, termasuk Marogi itu pernah saya baca bahwasanya Ar-Rahman adalah mempunyai arti rahmat Allah ya. Rahmat Allah itu adalah apa? Kasih sayang Allah, kasih Allah gitu loh. Makanya disebut pengasih, maha pengasih. Berarti adalah rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya ya, makhlukotihi.
baik itu orang yang beriman ataupun yang kafir di dunia ini, ya, di dunia ini, ya, iman kafir semua dapat kasih dari Allah. Jadi rahmannya adalah rahmat Allah yang dikhususkan timingnya memberikan kasih ini selama di dunia saja. Untuk siapa? Orang yang iman dan orang yang kufur. Begitu, ya. Oke. Sedangkan Rahim ini adalah rahmat Allah, sama rahmat Allah, lagi-lagi rahmat Allah, dua-duanya rahmat Allah, cuma yang diberikan khusus kepada hambanya yang beriman saja. Kapan? Ketika berada di akhirat. Itu, ya, berada di akhirat. Jadi begitu teman-teman, itu aja mungkin pembahasan untuk pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dalam bimbingannya dan membaca Quran dan penuh telaah, penuh ketelitian dan penuh pemaknaan, sehingga kita tergolong orang-orang yang betul-betul memahami apa sih yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, sehingga kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi keluarganya Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, maka mudahlah kita untuk masuk ke rumah Allah atau surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya dari Allah, dan janganlah sekali kau ragu dan menjadi orang yang ragu. Fala takunanna minal mumtarin, dan sekali-kali kamu ragu, karena Quran adalah dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang menjaga dirinya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi